Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati. Saya percaya dimanapun saudara berada, saya selalu berdoa saudara pasti baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa saudara juga baik-baik saja. Sama seperti biasanya, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan hari ini? Amin. Hari ini saya mau sharing sama saudara tentang apa yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan buat saudara, buat saya di akhir zaman ini. Di saat dunia sedang mengalami perkabungan, kesedihan karena kehilangan, dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya setiap anak-anaknya menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Saudara siap untuk menerima dan diberkati Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab Tuhan telah mengatakannya. Di Gunung Sion, Tuhan menyediakan satu perjamuan bagi segala bangsa-bangsa. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Selanjutnya dikatakan Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan, meniadakan maut untuk seterusnya, menghapus air mata dan menjauhkan aib umatnya. Wow, puji Tuhan. Di Gunung Sion, perhatikan baik-baik, katakan bersama saya, di Gunung Sion. Saya mau saudara mengerti, semua nubuatan di dalam Alkitab memiliki dua sisi. Yang pertama, Gunung Sion di sini berbicara tentang Gunung Sion secara alamiah, Gunung Sion secara fisik, yaitu Gunung Sion yang ada di Israel. Dan yang kedua, berbicara tentang Gunung Sion secara spiritual, yaitu tempat perjanjian baru, tempat kasih karunia, berbicara tentang gereja, tempat di mana saudara dan saya berada sekarang. Amin. Tadi dikatakan Tuhan semesta alam akan menyediakan suatu perjamuan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Saudara masih ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang mengadakan perjamuan yang besar. Nah, sesungguhnya perumpamaan ini berbicara tentang bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel menolak untuk datang waktu mereka diundang ke perjamuan yang besar. Mereka menolak dan mereka berdalih dengan berbagai macam alasan. Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ada lagi yang berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kembiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ada lagi yang berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Karena mereka menolak untuk datang. Itu sebabnya tuan rumah menyuruh hambanya pergi ke segala jalan, ke segala lorong kota. Untuk apa? Untuk membawa mereka datang ke perjamuan besar. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik. Orang-orang yang diundang adalah orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Ini pasti ada hubungannya dengan berkat dan kesembuhan. Kemudian tuannya berkata begini, Lukas 14 ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Perhatikan baik-baik, karena bangsa Israel menolak untuk datang ke perjamuan yang besar, maka mereka tidak menikmati perjamuan yang disediakan. Sehingga perjamuan yang sudah disediakan dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya tadi dikatakan Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan.
Yesaya pasal 25. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dan di atas gunung ini, gunung apa? Gunung Sion. Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan, meniadakan maut untuk seterusnya, menghapuskan air mata dan aib umatnya. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, inilah yang akan terjadi buat orang-orang yang menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan di Gunung Sion. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk fokus kepada apa yang Tuhan sediakan dalam perjamuan yang besar untuk dinikmati oleh segala bangsa-bangsa, termasuk untuk saudara, untuk saya. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di sini ada dua macam yang Tuhan sediakan dalam perjamuan yang besar, yaitu yang pertama masakan yang bergemuk dan yang kedua anggur yang tua benar. Kemudian kalimat selanjutnya menjelaskan lebih detail lagi, masakan yang bergemuk dan bersumsum dan anggur yang tua benar yang disaring endapannya. Amin. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Kata bergemuk di sini terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah shemen. Shemen artinya minyak, oil, dan anggur yang tua di sini terjemahan dalam bahasa Ibraninya adalah shemer, yang artinya something preserved, sesuatu yang diawetkan atau sesuatu yang disimpan dalam waktu yang lama. Jadi perhatikan baik-baik, yang disediakan Tuhan di Gunung Sion dalam perjamuan yang besar bagi segala bangsa-bangsa, makanannya adalah masakan yang bergemuk dan bersumsum, shemen, sedangkan minumannya adalah anggur yang tua yang disaring endapannya, shemer. Dan saya mau saudara mengerti, untuk mendapatkan keduanya, minyak dan anggur, keduanya harus melalui proses diperas atau dihancurkan. Betul? Keduanya harus melalui proses diperas dan dihancurkan. Minyak zaitun berasal dari buah zaitun yang diperas atau dihancurkan. Sedangkan anggur, wine, berasal dari buah anggur yang diperas atau dihancurkan. Jadi ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Tuhan Yesus yang dihancurkan. Ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Injil atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara, buat saya. Paulus berkata bahwa Injil atau pemberitaan tentang Yesus Kristus dirahasiakan dan didiamkan berabad-abad lamanya. Something preserved. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan, sekarang disajikan buat saudara, buat saya. Amin. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Perhatikan baik-baik. Kata bersumsum di sini terjemahannya adalah makah. Makah artinya wipe out, blot out, menghapuskan, memusnahkan, meniadakan. Dan ingat baik-baik, sumsum adalah tempat untuk menghasilkan antibodi yang akan melawan dan memusnahkan virus dan penyakit dalam tubuh saudara. Jadi dengan kata lain, di Gunung Sion, Tuhan menyediakan perjamuan yang besar bagi segala bangsa-bangsa, masakan yang bergemuk dan bersumsum, dan anggur yang tua yang disaring endapannya. Apakah itu? Injil atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara, buat saya, yang melepaskan kuasa kesembuhan. Untuk apa? Untuk menghapuskan atau memusnahkan semua penyakit dalam tubuh saudara, termasuk segala sesuatu yang mengganggu saudara. Jadi inilah yang Tuhan miliki di dalam perbendaharaannya di akhir zaman ini untuk anak-anaknya, saudara dan saya. Sebelum dia datang untuk yang kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Tuhan menyediakan perjamuan yang besar bagi segala bangsa-bangsa
Apa itu? Injil atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang melepaskan kuasa kesembuhan untuk menghapuskan, memusnahkan semua penyakit dalam tubuh saudara, termasuk segala sesuatu yang mengganggu saudara, sehingga tidak ada lagi perkabungan dalam hidupmu, tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada aib, dan tidak lagi ada maut untuk seterusnya. Kabar baik, puji Tuhan. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, shemen, anggur yang tua yang disaring endapannya, shemer, tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Injil atau kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara, buat saya di atas kayu salib. Puji Tuhan, setiap minggu di gereja ini, Bethesda Church, saudara selalu menikmati masakan yang bergemuk dan bersumsum. Saudara senantiasa menikmati anggur yang tua yang disaring endapannya. Amin. Jadi minyak shemen dan anggur shemer berbicara tentang Injil atau kabar baik tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, yang melepaskan kuasa kesembuhan. Amin. Saudara masih ingat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Di sini dikatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau saudara pernah ke Israel, letak Yerusalem jauh lebih tinggi daripada letak Yeriko. Yeriko terletak di daerah Laut Mati. Dan seperti yang kita ketahui, Laut Mati adalah daerah yang paling rendah di seluruh permukaan bumi. Minus 400 meter di bawah permukaan laut. Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah berada. Dengan kata lain, Yerusalem adalah tempat di mana Allah berada. Betul? Sedangkan Yeriko adalah tempat yang terkutuk. Saudara masih ingat Yosua pernah mengutuk kota Yeriko. Jadi orang ini meninggalkan tempat di mana Allah berada, pergi ke tempat yang terkutuk. Seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko di sini sesungguhnya berbicara tentang siapa? Tentang saudara dan tentang saya. Waktu Allah menciptakan manusia, Mazmur berkata, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tetapi karena dosa yang Adam lakukan di Taman Eden, Adam kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Adam diusir dari Taman Eden. Adam kehilangan kemuliaan Allah yang pada awalnya membuat Adam berkuasa. Sehingga Adam menjadi manusia berdosa dan terkutuk. Nah, apa yang terjadi sama orang ini? Yang pergi meninggalkan Yerusalem, pergi ke Yeriko. Selanjutnya dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Sesudah itu ia pergi meninggalkannya sampai setengah mati. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, iblis adalah penyamun-penyamun yang sesungguhnya. Yesus pernah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Manusia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, merampok, memukul, ditinggalkannya dalam keadaan setengah mati. Sebagaimana iblis mencuri, membunuh, membinasakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sekalipun sekarang saudara hidup, saudara berjalan, sekalipun saudara melakukan aktivitas, tetapi di dalam diri saudara selalu penuh iri hati, amarah, dendam, saling menyakiti, kecenderungan saling menyakiti, terluka dan dalam keadaan setengah mati. Lukas pasal 10 ayat 31 sampai 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Imam dan orang Lewi di sini sesungguhnya berbicara tentang orang-orang yang melayani di dalam bait Allah.
Mereka adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Allah. Tetapi di sini kita tahu dan kita lihat mereka menolak untuk menolong. Dan sesungguhnya imam dan orang Lewi di sini berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Berbicara tentang orang-orang religius pada zaman itu. Ayat 33 sampai 34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lalu datang seorang Samaria. Pertanyaan saya, apa yang saudara ketahui tentang orang Samaria? Pada saat itu, hubungan antara orang Samaria dengan orang Yahudi ibaratnya sekarang sama seperti hubungan antara orang Palestina dengan orang Israel. Mereka saling membenci satu dengan yang lain secara umum. Saya katakan secara umum. Kemudian datanglah seorang Samaria. Waktu Yesus mengatakan Samaria, saya percaya ahli-ahli Taurat yang sedang mendengarkan Yesus langsung kaget. Amin. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Siapakah yang dimaksud dengan seorang Samaria di sini? Tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus datang sebagai seorang asing. Dan orang-orang Yahudi yang religius pada saat itu, mereka sangat membenci Yesus. Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi orang berdosa. Tetapi orang-orang Yahudi yang religius sangat-sangat membenci Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai seorang asing. Yesus datang ke tempat di mana saudara dan saya berada. Kalau Yesus tidak datang ke tempat di mana saudara dan saya berada, maka saudara dan saya tidak bisa pergi ke tempat di mana Yesus berada. Amin. Selanjutnya dikatakan, setelah ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Saudara tahu kenapa Yesus mau mati buat saudara, buat saya? Karena Yesus memiliki belas kasihan buat saudara, buat saya. Saudara tahu kenapa Yesus mau menanggung semua hukuman yang seharusnya milik saudara, milik saya? Karena Yesus memiliki belas kasihan buat saudara, buat saya. Saudara tahu apa yang orang Samaria ini lakukan terhadap orang itu? Alkitab berkata, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Orang Samaria ini menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Untuk apa? Menyirami luka-lukanya. Untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jadi minyak dan anggur menyembuhkan luka. Sesudah membalut luka-lukanya. Seperti yang tadi saya katakan. Untuk mendapatkan minyak dan anggur, keduanya harus melalui proses apa? Dihancurkan. Dan ingat, keduanya, minyak anggur, berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yesus dihancurkan. Untuk apa? Untuk kesembuhan saudara, kesembuhan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yesus datang ke dalam dunia ini, ke tempat di mana saudara dan saya berada. Dan Yesus kemudian menggantikan posisi saudara dan saya. Yesaya mengatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, Yesaya mengatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan selanjutnya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Yesus dihancurkan untuk apa? Untuk kesembuhan saudara, kesembuhan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kemudian orang Samaria menaikkan orang ini kemana?
ke atas keledai tunggangannya sendiri. Dengan kata lain, orang Samaria ini memberikan posisinya kepada orang ini. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan posisinya kepada saudara, kepada saya. Sehingga hari ini, saudara dan saya menjadi orang yang benar di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Selanjutnya dikatakan, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Perhatikan baik-baik, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saya percaya tempat penginapan di sini berbicara tentang apa? Tentang gereja. Ingat, gereja tadi berbicara tentang Gunung Sion secara spiritual. Tempat perjanjian baru, tempat kasih karunia. Dan saya percaya di dalam gereja saudara dan saya dirawat. Di dalam gereja saudara dan saya dipulihkan. Di dalam gereja juga saudara dan saya dibaharui. Amin. Di dalam gereja, saudara dan saya di-restore. Semua yang hilang di-restore. Yang percaya boleh bilang amin. Dengan apa luka-luka saudara dirawat? Dengan apa penyakit saudara disembuhkan? Dengan minyak dan anggur. Apa itu minyak dan anggur? Injil atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yang melepaskan kuasa kesembuhan. Untuk apa? Menghapuskan, memusnahkan semua penyakit dalam tubuh saudara, dalam tubuh saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Lukas 10 ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Keesokan harinya, di sini ceritakan ia menyerahkan 2 dinar. 2 dinar, katakan bersama saya 2 dinar. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Saya mau saudara mengerti, pada saat itu, masih ingat upah 1 hari, berapa besarnya upah 1 hari? 1 dinar. Jadi kalau diberikan 2 dinar, 2 dinar cukup untuk berapa hari? Cukup untuk 2 hari. Dengan kata lain, orang Samaria ini yang menggambarkan tentang Tuhan Yesus berkata begini, ini 2 dinar. Oke, cukup untuk 2 hari. Setelah itu, aku akan kembali. Kalau begitu, hari keberapa orang Samaria ini akan kembali? Pada hari yang ketiga. Amin. Dan ingat, di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti apa? 1 hari. Dengan kata lain, setelah apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib selama 2000 tahun lebih, Tuhan Yesus mau berkata kepada setiap pastor dan leader, tolong rawat dan pelihara jemaat. Rawat dan pelihara jemaat, balut luka-luka mereka, sembuhkan penyakit mereka. Dan setelah 2000 tahun setelah itu, aku akan kembali. Wow, sekarang sudah berapa ribu tahun sejak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sudah 2000 tahun lebih. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, waktunya sudah semakin dekat. Yang percaya boleh bilang amin. Rawatlah dia. Pertanyaan saya, di mana dirawat? Di tempat penginapan. Tempat penginapan berbicara tentang apa? Tentang gereja, Gunung Sion. Amin. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa semua nubuatan selalu memiliki 2 sisi. Gunung Sion di sini yang pertama berbicara tentang Gunung Sion secara alamiah, Gunung Sion secara fisik, yaitu Gunung Sion yang ada di Israel. Betul? Dan yang kedua berbicara tentang Gunung Sion secara spiritual, yaitu tempat perjanjian baru, tempat kasih karunia. Tempat di mana saudara dan saya berada sekarang. Apa itu? Gereja. Amin. Rawatlah dia. Dirawat dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Apa itu minyak dan anggur? Injil kasih karunia atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Kemudian orang ini berkata, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Wow, jika kamu belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya. Kapan? Waktu aku kembali. Saya mau kasih tahu sama saudara pastor, leaders, termasuk semua jemaat Tuhan yang selama ini mensupport pemberitaan Injil kasih karunia Allah, apapun
yang saudara berikan untuk Injil kasih karunia Allah, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi di Gunung Sion, inilah yang Tuhan miliki di dalam perbendaharaannya. Yang Tuhan sediakan untuk anak-anaknya di akhir zaman ini sebelum dia datang untuk yang kedua kalinya. Untuk menjemput saudara. Apa itu yang dia sediakan? Perjamuan yang besar bagi segala bangsa-bangsa. Apa itu? Injil atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Yang melepaskan kuasa kesembuhan untuk menghapus, memusnahkan semua penyakit di dalam tubuhmu. Termasuk segala sesuatu yang mengganggu saudara. Sehingga hari ini tidak lagi ada perkabungan, tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada aib dan maut untuk seterusnya dihapuskan. Ingat di mana semuanya ini terjadi? Di mana Tuhan menyediakan satu perjamuan yang besar bagi segala bangsa-bangsa. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Di mana semuanya ini terjadi, di mana Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan, meniadakan maut untuk seterusnya, menghapus air mata, menjauhkan aib umatnya. Di mana semua ini terjadi? Di Gunung Sion. Amin. Dengan kata lain, hari ini Tuhan mengundang segala bangsa-bangsa untuk datang ke Gunung Sion. Jadi pastikan saudara dan saya datang di gunung yang tepat. Gunung apa? Gunung Sion. Bukan gunung yang lain. Bukan gunung Horeb. Bukan gunung Sinai. Amin. Ibrani berkata, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Pastor, leaders, pindahkan mimbar saudara dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Jangan lagi beritakan hukum Taurat, tetapi beritakan Injil kasih karunia Allah. Beritakan kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Jemaat Tuhan, pastikan saudara ada di Gunung Sion, bukan di Gunung Sinai. Pastikan yang saudara dengar adalah Injil kasih karunia Allah atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Pastikan saudara ada di Gunung Sion. Sangat penting buat saudara dan saya untuk terus mengingat di mana semuanya ini terjadi. Di Gunung Sion. Amin. Allah menekankan lebih dari satu kali. Di Gunung Sion ini, di atas gunung ini, lebih dari 2 kali. Pastikan saudara ada di Gunung Sion. Jadi datang ke Gunung Sion, nikmati perjamuan yang besar yang Tuhan sediakan, makanan yang bergemuk dan bersumsum, dan anggur yang tua yang disaring endapannya, tidak lain dan tidak bukan adalah tentang Injil kasih karunia Allah atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Puji Tuhan, setiap hari Minggu Bethesda Church memberitakan Injil kasih karunia Allah atau kabar baik tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Setiap minggu di gereja ini saudara menikmati makanan yang bergemuk dan bersumsum dan anggur tua yang disaring endapannya. Terus mendengar Injil kasih karunia Allah, bertumbuh dalam Injil kasih karunia Allah, dan inilah yang akan terjadi sama saudara yang menikmati hidangan yang Tuhan sediakan di Gunung Sion ini. Tuhan akan menghapuskan atau memusnahkan semua penyakit dalam tubuh saudara, termasuk segala sesuatu yang mengganggu saudara, sehingga hari ini tidak lagi ada air mata dalam hidupmu, tidak lagi ada aib dalam hidupmu, dan tidak lagi ada maut. Kenapa? Karena Tuhan akan menghapuskan maut,
untuk seterusnya. Yang percaya boleh bilang amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Sekali lagi, terus dengar Injil kasih karunia Allah, bertumbuh dalam Injil kasih karunia Allah, dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, terus mendengar Injil kasih karunia Allah, bertumbuh dalam Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapa dalam surga, betapa kami bersyukur Tuhan, kami tidak lagi datang ke Gunung Sinai, tetapi kami sudah ada di Gunung Sion, di mana di gunung ini Engkau telah menyediakan satu hidangan perjamuan yang besar, makanan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, di mana kedua-duanya ini merupakan gambaran tentang apa yang sudah anakmu lakukan di atas kayu salib. Karena minyak dan anggur, untuk mendapatkan minyak dan anggur, keduanya harus melalui proses dihancurkan. Ini tidak lain dan tidak bukan apa yang kau sediakan. Berbicara tentang apa yang anakmu sudah selesaikan di atas kayu salib. Berbicara tidak lain dan tidak bukan tentang Injil kasih karunia Allah. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan, dan hari ini kami ada di rumah kasih karuniamu Tuhan. Dan setiap minggu kami mendengar Injil kasih karuniamu. Kami menikmati perjamuan besar yang telah Kau sediakan. Makanan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur tua yang disaring endapannya. Maka kami percaya apa yang Kau janjikan kepada setiap kami yang menikmati perjamuan yang telah Kau sediakan. Maka Engkau akan menghapuskan perkabungan dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan menghapuskan penyakit dalam tubuh kami. Engkau akan menghalau semua yang mengganggu kami. Dan tidak lagi ada air mata dalam hidup kami. Tidak lagi ada aib dalam hidup kami. Dan tidak lagi ada maut untuk seterusnya. Betapa kami bersyukur ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.